Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-394. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pengawas yang bermata tajam itu pun masih juga tetap berpacu. Ia mengharapkan bahwa ia akan dapat menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Ternyata bahwa usaha yang dilakukannya itu kini tidak sia-sia. Ketika ia melampaui tanah yang basah, ia segera sampai ke padang rumput yang sempit. Di hadapannya adalah sebuah hutan rindang di sisi sebelah timur. Di pinggir hutan itu ada pula sebuah gardu pengawas. Tetapi menilik tempat yang menjadi sepi itu, agaknya seperti di ujung lorong yang dilampauinya, gardu itu kosong pula. Gardu itu sudah tidak ditunggui seorang pengawas pun. Namun demikian ia masih tidak menjadi gelisah. Ia masih belum melihat seseorang pun yang mengejar di belakangnya. Tetapi hatinya tiba-tiba melonjak ketika tiba-tiba saja ia melihat seseorang berdiri di depan gardu. Sedang gardu itu sudah sangat dekat. Dengan demikian maka ia pun segera menarik kendali kudanya, sehingga kuda itu berdiri sambil meringkik keras-keras. "Siapa kau?" sapa orang yang berdiri di depan gardu itu. Pengawas itu tidak segera menyahut. Dicobanya untuk menguasai kudanya. Ketika kuda itu sudah tenang, barulah ia berkata, "Apakah kalian tidak mengenal aku?" Seorang yang masih berada di dalam gardu segera meloncat keluar. Hampir berteriak, dia berkata, "Kau, bukankah kau bertugas mengawasi daerah yang sedang dibuka itu?" "Ya, aku akan segera menghadap Raden Sutowijoyo atau siapapun pemimpin tertinggi tanah Mataram." "Kenapa?" "Ada sesuatu yang akan aku sampaikan." "Kenapa kau menempuh jalan ini? Bukankah ada jalan yang lebih dekat dan lebih baik?" Pengawas itu menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan debar jantungnya. Kemudian diceritakannya apa yang telah terjadi atasnya. "Jadi bagaimana dengan Wonokerti?" Pengawas itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Bahkan aku kira ada 1-2 orang yang akan mencoba mengikuti jejakku." Para pengawas di gardu itu pun saling berpandangan sejenak. "Berapa orang kalian di sini?" "Kami semua 10 orang di sini. Tetapi yang 3 orang sedang menghadap ke Mataram. Setiap hari 3 di antara kami menghubungkan gardu ini dengan gardu induk." Pengawas itu berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Aku menyerahkan persoalan ini kepada kalian. Apakah aku harus menunggu orang-orang yang mengejarku di sini, atau aku harus segera melanjutkan perjalanan?" "Teruskan, serahkan orang-orang yang mengejarmu itu kepadaku apabila ia sampai ke tempat ini pula." "Baiklah, aku akan terus. Jangan pergi sendiri, 2 orang akan mengawanimu. Kami masih cukup banyak orang di sini."
Maka pengawas yang bermata tajam itu pun segera melanjutkan perjalanannya menghadap para pemimpin Tanah Mataram. Dua orang dari gardu yang baru saja dilaluinya itu pun mengawalinya. "Kenapa begitu banyak orang di gardu itu?" bertanya pengawas bermata tajam itu kepada kedua kawannya. "Daerah ini masih merupakan daerah yang sedang direncanakan untuk dibuka. Daerah ini masih sangat sepi, sehingga akan menjemukan sekali apabila kami bertugas. Di sini hanya berdua atau paling banyak 5 orang. Semakin banyak kawan, semakin hilanglah kejemuan di sini," jawab salah seorang. "Apakah hanya itu alasannya?" "Iya. Tidak ada alasan yang lain." "Tidak. Mungkin tidak sampai 10 orang yang bertugas bersamamu. Tetapi kau mempunyai banyak sekali kawan, sehingga daerahmu tidak lagi merupakan daerah yang sangat menjemukan. Meskipun kini kau menghadapi persoalan lain. Apakah di daerah ini kalian tidak memperhitungkan hantu misalnya?" Keduanya sama sekali tidak menyahut. Sejenak mereka hanya saling berpandangan saja, sementara kaki kuda mereka berderap semakin cepat. Pengawas yang bermata tajam itu pun sama sekali tidak bertanya lagi. Dicambuknya kudanya supaya menjadi semakin cepat berlari. Dalam pada itu para pengawas yang masih tinggal di gardu menunggu orang-orang yang mengejar pengawas bermata tajam itu. Tetapi untuk beberapa saat mereka tidak melihat seorang pun lewat, sehingga mereka justru menjadi gelisah. "Apakah mereka mengetahui bahwa di sini ada gardu peronda?" bertanya salah seorang dari mereka. "Mungkin sekali," jawab yang lain. "Berapa orang menurut perhitunganmu seandainya benar-benar ada orang yang mengejarnya?" "Paling banyak 3 orang. Bukankah mereka hanya ber5 atau 6? Sedang Wonokerti masih berpadu bersama seorang kawan yang lain." "Ya, agaknya demikianlah perbandingan menurut perhitungan kita." Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Aku ingin menyongsong mereka. Marilah, kita bertiga, yang 2 orang tinggal di gardu. Kita akan membawa alat yang dapat memberikan isyarat apabila salah satu pihak di antara kita mengalami kesulitan. Biarlah kentongan yang besar itu menjadi alat untuk memberikan isyarat. Di antara kita akan membawa kentongan yang kecil." Beberapa orang saling berpandangan, namun kemudian seorang kawannya berkata, "Itu akan lebih baik. Kita akan segera mendapatkan kepastian." Demikianlah, kemudian 3 orang pengawas telah siap di atas punggung kuda dengan senjata masing-masing. Mereka akan menyongsong orang-orang yang diduga sedang mengejar pengawas yang bermata tajam itu. Sedang 2 orang yang lain tetap menunggui gardu pengawas itu. "Tetapi kalian tidak boleh kehilangan perhitungan," pesan pemimpin pengawas di gardu itu. "Kalian tidak boleh terpancing sehingga kalian meninggalkan tempat ini terlampau jauh. Kalau kami tidak dapat mendengar isyarat yang kalian berikan, maka kami tidak akan berbuat apa-apa seandainya kalian memerlukan." "Baiklah, kami akan segera kembali apabila kami tidak menjumpainya." Demikianlah, maka ketiga orang itu pun menyelusur jejak kuda pengawas yang bermata tajam itu, justru ke arah yang berlawanan. Mereka mengharap bahwa mereka akan segera dapat menemui orang-orang yang mengejar pengawas itu. Tetapi setelah sejenak mereka menyelusuri jejak itu, mereka sama sekali tidak menjumpai apapun. Di padang rumput yang sempit di hadapan mereka pun sama sekali tidak mereka lihat orang-orang berkuda. "Tidak ada seorang pun yang mengejarnya,"
desis salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia berkata, "Kita maju beberapa langkah lagi." Ketiga pengawas itu pun maju lagi beberapa puluh langkah sambil mengamat-amati jejak kuda di atas rerumputan. Tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mereka melihat beberapa buah jejak yang lain dari jejak kaki kuda pengawas bermata tajam itu. Dengan serta-merta, salah seorang dari mereka meloncat turun sambil berkata, "Jejak ini berbelok." Yang lain mengerutkan keningnya. Salah seorang dari keduanya berkata, "Kalau begitu, pengawas itu terjebak. Pengejarnya menyadari bahwa di hadapan ini ada gardu. Mereka pasti melingkar dan memotong jalan. Cepat kita kembali, mungkin mereka mengalami kesulitan." Tetapi bekas ini hanya bekas 2 ekor kuda. Meskipun demikian, kita tidak tahu betapa tinggi kemampuan mereka. Apakah ketiga orang pengawas itu akan mampu melawan mereka berdua? Setidaknya mereka akan mampu bertahan. Demikianlah, maka ketiga pengawas itu pun segera berpacu meninggalkan tempat itu. Sampai di depan gardu pengawas mereka berhenti sejenak untuk menyampaikan pengamatan mereka. "Baiklah, lihatlah apakah dugaan kalian itu benar." Ketiganya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menyusul para pengawas yang telah mendahului. Dalam pada itu, ketiga pengawas yang lebih dahulu sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja mereka telah diberhentikan oleh 2 orang yang berwajah garang, bersenjata telanjang dan bermata liar. "Dah, apakah kalian menyangka aku terlampau bodoh mengejarmu lewat gardu peronda itu?" berkata salah seorang dari mereka. Ternyata kehadiran kedua orang yang tidak disangka-sangka itu telah mengejutkan ketiga pengawas yang sedang berpacu untuk menghadap para pemimpin Tanah Mataram. Karena itu, mereka pun dengan serta-merta telah menarik kekang kuda mereka. "Kalian tidak akan dapat lari," berkata salah seorang dari kedua orang yang mencegat itu. "Meskipun kini kalian bertiga, tetapi kalian tidak akan dapat melawan kami berdua." Para pengawas itu terdiam sejenak, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Kalian belum mengenal kami. Apakah kalian yakin akan hal itu? Kami tahu pasti sampai berapa jauh kemampuan para pengawas. Seorang dari kami akan cukup kuat untuk melawan kalian bertiga. Apalagi kami berdua. Dari mana kalian mendapat nilai imbangan itu? Kami meyakininya. Kalau begitu, sebaiknya memang kita buktikan." Kedua orang yang mengejar pengawas bermata tajam itu mengerutkan keningnya. Namun keduanya pun kemudian tertawa. Salah seorang berkata, "Kalian memang keras kepala." Para pengawas itu tidak menjawab, tetapi mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak kemudian maka kedua belah pihak pun telah menjadi semakin tegang. Kuda-kuda mereka selangkah demi selangkah maju saling mendekati. Dalam kesempatan itu, salah seorang pengawas dari gardu yang baru saja dilewati itu berkata kepada kawannya yang bermata tajam itu, "Kalau kita sudah mulai bertempur, kau harus segera meneruskan perjalananmu. Jaraknya sudah tidak begitu jauh lagi. Tetapi bagaimana dengan kalian di sini? Serahkan kepada kami. Jumlah mereka pun hanya 2 orang, dan kami juga berdua. Tetapi bagaimana dengan kemampuan mereka? Jangan hiraukan. Itu adalah cara yang lama untuk menurunkan keberanian lawan. Kami sudah biasa menghadapi cara-cara yang licik itu." Pengawas bermata tajam itu tidak segera menjawab.
dipandangnya kedua lawannya yang sudah menjadi semakin dekat. Menilik wajah mereka yang kasar dan bengis, maka mereka pasti dapat berbuat apa saja untuk mengalahkan lawannya, meskipun dengan curang jika perlu. "Jangan pikirkan kami," desis kawannya. "Berita yang kau bawa harus segera sampai. Ditambah lagi dengan pengejaran yang mereka lakukan ini." Pengawas bermata tajam itu tidak sempat menjawab. Kedua kawannya tiba-tiba sudah menyambar dengan pedang yang berputar seperti baling-baling. Tetapi para pengawas itu pun sudah bersiaga, sehingga mereka masih sempat menghindari serangan yang pertama itu. Dengan demikian maka perkelahian di antara mereka pun segera mulai membakar jalan sepi di hutan yang rindang itu. Mereka bertempur berputar-putar di antara pepohonan dan rimbunnya batang-batang perdu. Ternyata kedua orang yang berwajah kasar itu bukan orang yang luar biasa seperti yang mereka katakan. Mereka tidak segera berhenti mengatasi kemampuan ketiga pengawas yang bertempur berpasangan. Namun sejenak kemudian, salah seorang dari para pengawas itu pun memberikan isyarat agar pengawas bermata tajam itu segera meninggalkan perkelahian. Pengawas bermata tajam itu ragu-ragu sejenak, namun dengan hati yang berat, ia terpaksa meninggalkan medan. Ia sadar bahwa berita yang dibawanya adalah berita yang cukup penting, yang harus disampaikan kepada para pemimpin tertinggi di Mataram. Dengan demikian, maka sejenak kemudian ia pun segera meninggalkan arena dan berpacu menuju ke pusat tanah Mataram. Kedua pengejarnya terkejut melihat pengawas itu meninggalkan arena, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya karena dua orang pengawas yang lain selalu membayanginya, bahkan menyerang mereka dengan garangnya tanpa memberi kesempatan sama sekali untuk beringsut dari medan. "Biarlah ia pergi," desis salah seorang pengawas. "Licik," sahut salah seorang lawannya. "Siapa yang licik?" "Yang lari itu." "Tidak, ia ingin memberi kesempatan agar kami bersikap jantan. Kami ingin bertempur seorang melawan seorang." "Persetan," geram salah seorang dari kedua lawannya. "Kalian memang ingin membunuh diri." Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak berusaha dengan segenap kemampuannya untuk segera dapat menguasai lawan masing-masing. Namun kemudian ternyata bahwa kedua orang yang mengejar pengawas bermata tajam itu mempunyai kelebihan dari kedua pengawas itu. Mereka adalah orang-orang yang kasar yang tidak merasa terikat oleh peraturan apapun juga, sehingga mereka dapat berbuat apa saja sesuka hati mereka, asal dapat menguntungkan mereka di dalam perkelahian itu. Dengan demikian, maka kedua pengawas itu pun akhirnya merasa terdesak. Mereka tidak tahan melawan kekasaran dan kekuatan kedua lawannya. Namun demikian mereka bertempur terus, apapun yang bakal dan mungkin terjadi atas mereka berdua. Dalam pada itu, pengawas bermata tajam itu berpacu terus menuju ke pusat tanah Mataram. Ia sudah mengorbankan kawan-kawannya untuk menahan pengejar-pengejarnya. Wonokerti dan seorang kawannya terpaksa berusaha memancing lawan mereka agar ia mendapat kesempatan. Kini kedua pengawas itu pun berbuat serupa. Perkelahian di antara kedua pengawas itu pun semakin lama menjadi semakin berat sebelah kedua orang lawannya.
benar-benar orang yang kasar dan dapat berbuat apa saja tanpa menghiraukan tata perkelahian yang sewajarnya. Karena itu, maka kedua pengawas itu pun kemudian hanya sekedar menahan mereka. Kadang-kadang mereka menghindar, melingkar-lingkar di antara pepohonan, tetapi kadang-kadang mereka menyerang dengan garangnya. "Sudah aku duga," geram salah seorang dari kedua orang-orang yang tidak dikenal itu. "Para pengawal Tanah Mataram adalah orang-orang yang licik." Kedua pengawas itu tidak menjawab. Mereka bertempur terus dengan cara mereka. Yang penting bagi mereka, pengawas bermata tajam itu sampai ke pusat Tanah Mataram. Namun kedua lawannya sama sekali tidak puas dengan perkelahian yang seakan-akan hanya sekedar berkejar-kejaran itu. Mereka pun kemudian menjadi semakin garang. Serangan mereka datang bertubi-tubi seperti badai di musim kesongo. Kedua pengawal itu pun menjadi semakin terdesak. Mereka menjadi semakin kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan mereka hampir tidak dapat berbuat apa-apa selain menghindar. Tetapi dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang yang tidak dikenal itu berkata, "Kalian telah mengganggu usahaku menangkap seorang kawanmu itu. Kalianlah yang akan menjadi gantinya. Kalian akan aku bunuh dengan cara yang pasti tidak akan kalian senangi." "Persetan!" desis salah seorang dari kedua pengawas itu. "Kami sudah jemu bertempur dengan cara ini. Kalian harus segera mati, dan kami masih akan mengejar orang yang lari itu." "Kita akan berbuat seperti mereka," berkata kawannya. "Aku akan mengejar yang lari itu. Kau sendiri dapat menyelesaikan pengawas-pengawas yang licik ini." Kawannya berpikir sejenak. Kemudian ia mengangguk. "Pikiran yang bagus. Kenapa baru sekarang kau katakan? Cepat, kejarlah orang itu." Yang lain segera bersiap untuk mengejar pengawas bermata tajam itu. Namun setiap kali pengawas yang lain telah mengganggunya, menyerang dengan tiba-tiba, kemudian menghindar jauh-jauh. Akhirnya orang itu tidak menghiraukannya lagi. Ia harus segera mengejar pengawas bermata tajam itu. Mungkin masih ada kesempatan baginya. Tanpa menghiraukan serangan-serangan yang datang kemudian, orang itu pun segera memacu kudanya. Tetapi seorang dari kedua pengawas itu tidak mau melepaskannya. Ia pun segera mengejarnya pula. Menurut perhitungannya, apabila orang itu berhasil mengejar pengawas bermata tajam itu, ia akan dapat membantu melawannya. Sedang seorang kawannya yang ditinggalkannya, biarlah mencari kesempatan untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi karena pengawas bermata tajam itulah yang membawa pesan bagi para pemimpin di pusat Tanah Mataram, maka orang itulah yang wajib mendapat perlindungan lebih dahulu. Ia akan dapat bertahan atau menyingkir kalau keadaan memaksa, katanya di dalam hati. Ternyata pengawas yang ditinggalkan seorang diri itu pun menyadari keadaannya. Sikap yang diambil oleh kawannya itu dapat dibenarkannya. Karena itu, maka untuk selanjutnya ia harus menghadapi lawannya. Benar-benar seorang melawan seorang. Para pengawas pada umumnya memang bodoh, geram lawannya yang seorang itu. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk berbuat sesuka hatiku atasmu.
Kau tidak akan dapat bertahan sepenginang lagi, atau barangkali kau akan menyerah. Pengawas yang seorang itu tidak menyahut. Ia sudah bertekad untuk bertempur mati-matian. Katakan, cara yang manakah yang paling menarik bagimu untuk mati? Kalau kau menyerah, maka permintaanmu itu akan aku penuhi. Dipancung atau digantung pada cabang pepohonan atau cara yang lain. Pengawas itu sama sekali tidak menjawab. Justru ia telah menyerang semakin garang. Meskipun demikian, kemampuan orang yang tidak dikenal itu memang lebih tinggi daripadanya. Sejenak kemudian maka ia pun menjadi semakin sulit untuk dapat tetap bertahan. Ketika keadaan hampir tidak dapat dikuasainya lagi, dan selagi pengawas itu sedang mempertimbangkan dua pilihan, mati atau menarik diri dari perkelahian dan kembali ke gardu, tiba-tiba 3 ekor kuda berderap mendekati tempat itu. Mereka adalah para pengawas yang sedang menyelusuri telapak kaki kuda yang mereka ketemukan melingkari gardu. Nah, akhirnya kita ketemukan mereka di sini, berkatalah seorang dari mereka. Iya, inilah orang itu. Pengawas yang hampir saja kehilangan kesempatan itu berteriak, sedang lawannya menjadi berdebar-debar menghadapi keadaan yang tidak terduga-duga. Apakah kalian bertiga? Bertanya pengawas yang sedang bertempur itu. Iya. Susulah orang yang lain. Orang yang tidak dikenal itu datang berdua. Yang seorang sedang menyusul pengawas yang membawa pesan itu. Berapa orang? Seorang. Di mana kawanmu? Ia sudah mendahului, mengejar orang itu. Ketika orang itu berpikir sejenak, lalu katanya, berapa orang yang kau perlukan kawan di sini untuk menangkap orang ini? 1 orang. Berdua dengan aku sendiri tidak dapat mengalahkannya. Tetapi kalau berdua, kemungkinan untuk menangkapnya menjadi semakin besar. Ketika orang pengawas yang baru datang itu saling berpandangan sejenak, kemudian salah seorang dari mereka maju mendekati kawannya yang sedang bertempur sambil berkata, "Aku akan menangkapnya." "Baiklah, kami akan mengejar yang seorang lagi." Geram orang yang tidak dikenal itu. "Kalian sangka kami seekor kambing yang jinak? Ayo, kalian berempat sekaligus tidak akan dapat menangkap aku." "Jangan hiraukan," sahut yang sedang berkelahi melawannya. "Kejarlah yang lain. Ia hanya memancing agar kalian tetap di sini." "Persetan, kalau kalian ingin membunuh diri, cobalah." Kedua pengawas itu tidak menghiraukannya lagi. Mereka segera berpacu menyusul yang seorang lagi yang sedang mencoba menangkap pengawas yang bermata tajam, yang berusaha untuk menyampaikan pesan ke pusat Tanah Mataram. Demikianlah, maka 2 orang pengawas yang tinggal itu kini bertempur melawan seorang dari kedua orang yang tidak dikenal itu. Ternyata bahwa perhitungan pengawas yang pertama tidak jauh meleset. Mereka berdua dalam pasangan yang baik, segera dapat mengatasi keadaan. Dengan demikian maka keduanya pun bertempur lebih mantap lagi. Mereka ingin menangkap orang yang tidak dikenal itu hidup-hidup sebagai bahan untuk mencari latar belakang dari persoalan yang masih gelap itu. Tetapi orang itu pun tidak mudah menyerah. Ia berkelahi dengan garangnya. Kudanya adalah kuda yang cukup lincah, apalagi penunggangnya adalah penunggang yang benar-benar menguasainya. Demikianlah, maka perkelahian yang terjadi itu semakin lama menjadi semakin seru. Tetapi meskipun kedua pengawal Tanah Mataram itu berhasil mendesak lawannya, namun untuk menangkapnya agaknya terlampau sulit.
bahkan untuk mengalahkannya pun tidak akan segera dapat dilakukannya. Sementara itu, pengawas bermata tajam yang membawa pesan untuk para pemimpin tanah Mataram itu masih saja berpacu dengan cepatnya. Ia sadar bahwa jalan yang ditempuh ternyata menyimpan banyak bahaya yang kadang-kadang tidak diduga-duganya. Karena itu, semakin cepat ia sampai, akan semakin baik baginya dan bagi Mataram. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika gerbang pusat tanah Mataram yang masih bersifat sementara itu sudah dilihatnya. Justru ia merasa bahwa kudanya menjadi semakin lamban. Beberapa ratus langkah lagi, ia akan memasuki gerbang dan dengan demikian, kemungkinan bahaya yang akan mengganggunya akan menjadi semakin berkurang. Di pintu gerbang itu pasti terdapat beberapa orang pengawal yang dapat melindunginya apabila ia masih juga dikejar oleh bahaya. Sesekali pengawas yang berpacu itu masih juga berpaling dan bahkan tiba-tiba dadanya berdesir ketika di kejauhan ia melihat debu yang mengepul tinggi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.